Contoh investasi untuk mereka yang risk averse ini adalah investasi properti atau reksadana pasar uang. Cukup ya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Givari. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah preferensi investor terhadap risiko. Investor yang netral terhadap risiko. Ada beberapa tipe dari investor. Yang pertama adalah tipe investor yang satu ini sebenarnya cukup memahami terhadap investasi yang memiliki risiko. Tetapi beberapa dari mereka tidak mau mengambil risiko yang tingkat imbal hasilnya yang lebih tinggi. Biasanya investor yang satu ini selalu mencari proporsi yang seimbang antara risiko yang mungkin terjadi dengan pendapatan yang diterima. Mereka yang memiliki preferensi ini juga biasanya lebih berhati-hati dalam menentukan jenis investasinya. Contohnya adalah investasi yang cocok dengan risk neutral ini adalah investasi seperti reksadana, pendapatan tetap, reksadana campuran, atau obligasi pemerintah. Adapun investor yang agresif terhadap risiko. Untuk investor yang satu ini biasanya lebih mengerti prinsip high risk, high gain. Para risk taker ini juga cenderung untuk mencari imbal hasil yang tinggi. Maka dari itu, mereka lebih berani mengambil risiko dalam investasi. Contoh investasi yang mereka sukai seperti investasi reksadana saham dan komoditi. Menghitung return yang diharapkan. Untuk mengestimasi return security sebagai aset tunggal atau standalone risk, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu, atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Secara matematis, return yang diharapkan dapat ditulis sebagai berikut. Berikut di samping adalah contohnya dalam bisa ditengok teman-teman. Oke, next. Security ABC memiliki skenario kondisi ekonomi seperti dalam tabel di samping. Nah, tabel di samping adalah contoh dari sekuritas ABC. Itu peluang atau kemungkinan sesuatu terjadi. Perhitungan return yang diharapkan dari security ABC tersebut bisa dihitung dengan rumus sebelumnya seperti berikut. Nah, itu adalah rumusnya. Jadi return yang diharapkan dari security ABC adalah 0,15 atau 15%-nya. Cukup ya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Arif. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya analisis risiko portofolio. Dalam manajemen portofolio dikenal adalah konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas keadaan portofolio. Rumus untuk menghitung varian portofolio bisa ditulis sebagai berikut. Rumusnya ada di sebelah kanan. Baik, selanjutnya, misalkan risiko setiap sekuritas sebesar 0,20. Misalnya, jika kita memasukkan 100 saham dalam portofolio tersebut, maka risiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,02. Selanjutnya, next Faris. Berapa banyak jumlah sekuritas yang seharusnya dimasukkan dalam portofolio? Dalam konteks portofolio, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko portofolio akan semakin menurun sampai pada jumlah tertentu. Dan setelah itu,
tambahan sekuritas tidak akan memberikan manfaat terhadap pengurangan risiko portofolio. Selanjutnya, capital asset price model adalah suatu metode atau cara yang dikembangkan agar setiap investor atau pembisnis bisa membuat perkiraan kondisi keseimbangan dari risiko yang terdapat di dalam setiap aset seimbang. CAPM mampu menjelaskan keterkaitan risiko dengan return yang memang diperlukan oleh perusahaan. Artinya, sebagai suatu metode keseimbangan, harga aset modal, CAPM adalah salah satu indikator yang berguna untuk membuat prediksi hasil yang diinginkan dari suatu aset berharga. Di dalam metode ini juga dikenal sebuah risiko sistematik, ada risiko spesifik atau risiko yang tidak sistematik. Selanjutnya bisa CAPM. Dalam pelaksanaannya, CAPM adalah suatu metode mendekatkan aset pricing yang sangat simpel. CAPM juga bisa dijadikan sebagai suatu dasar acuan bagi para investor untuk mengetahui gambaran berbagai kejadian di pasar aset berharga yang memang cukup kompleks dan sangat sulit untuk dipahami. Sehingga ada banyak investor yang lebih memilih metode CAPM agar bisa menghitung return dari aset berharga yang dimilikinya. Itulah selanjutnya, Faris. Manfaat dari CAPM. Pertama, melihat hubungan risiko tiap aset. CAPM digunakan agar bisa melihat gambaran risiko dari setiap aset. Lebih tepatnya, dengan menggunakan CAPM, maka akan tergambar suatu keadaan yang mana hubungannya dari risiko untuk setiap aset bisa terlihat dalam kondisi yang seimbang. Dengan melihat hal tersebut, nanti para investor bisa membuat pertimbangan dalam kepemilikan risiko dan asetnya. Kedua, memperkirakan hubungan risiko dengan return. CAPM adalah salah satu cara yang sangat efisien dalam mengetahui risiko dan juga return. Artinya, metode CAPM bisa merefleksikan secara jelas keterkaitan risiko dengan return yang diharapkan. Dengan menggunakan CAPM, maka para investor bisa melihat risiko hasil berupa risiko sistematik saham atau surat berharga. Next. Oke, mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada presentasi kelompok 4. Mungkin sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kepada teman-teman dari kelas AS dan MBS yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin dikarenakan nggak ada yang bertanya. Itu ada yang nanya itu. Oh, nggak ada yang nanya? Apa Bintan itu menanya katanya. Ya silakan yang nanya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintan dari MBS 21B. Di sini saya ingin bertanya terkait, aku nggak tahu sih ini udah dijelasin atau belum, tapi aku mau bertanya tentang gimana sih kita tuh bisa mengurangi resiko portofolio dalam sebuah, gimana cara kita bisa mengurangi resiko dalam suatu portofolio, kayak gitu. Terima kasih. Oke. Eh, Terima kasih atas pertanyaan dari Bintan. Selanjutnya yang silakan yang ingin menjawab, dari Rashad, Edo, Salahuddin, Arif, dan Gifari. Oke, Bintan tadi pertanyaannya mengurangi apa tadi? Biar saya jawab. Mana tadi ya? Udah saya tulis. Apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Pertanyaannya itu gimana cara kita mengurangi sebuah risiko dari sebuah portofolio. Gitu. Oke, ini kita diskusi ya. Diskusi itu kan ada yang benar ada yang salah. Kalau saya salah, boleh teman-teman disanggah, teman. Karena ini bentuknya diskusi, bukan benar dan salah. Ya, jadi cara mengurangi resiko dengan portofolio. Jadi misalkan gini, misalkan kita punya uang 100 juta. Nah, kalau kita taruh 100 juta itu di dalam satu perusahaan, maka tingkat resiko itu akan besar. Karena kenapa? Karena resiko yang kita berikan kepada perusahaan itu besar. Misalkan 100 juta. Dan ruginya juga besar. Dalam artian rugi, bisa untung. Kalau kita lihat dalam sebuah diagram, misalkan kayak gitu, ada yang namanya ekspretur sama standar deviasi. Nah, semakin besar ekspretur ya, atau standar deviasi ya. Standar deviasi yang kita berikan kepada perusahaan, maka semakin besar pula imbalan atau retur yang kita dapatkan. Nah, gimana caranya resiko itu bisa kita kurangi? Caranya adalah membagi 100 juta itu kepada beberapa perusahaan. Misalkan 100 juta, terus kita bagi menjadi bisa 2 bagian, 3 bagian, atau terserah kita mau berapa. Misalkan membagi ke 3 bagian. Ada yang 2 bagian, ada 50 juta, ada yang 50 juta. Nah, ini namanya pelebaran portofolio. Jika yang satu perusahaan itu bangkrut, maka kita masih punya 50 juta di perusahaan yang berikutnya. Kayak gitu. Nah, caranya adalah pakai diversifikasi. Diversifikasi itu apa? Yaitu resiko yang dapat dieliminasi dengan melebarkan portofolio. Nah, cara melebarinya kayak gitu tadi. Kita punya 100 juta, terus kita bagi ke tiap-tiap perusahaan. Kalau cuma satu perusahaan, kalau perusahaan itu rugi, risikonya pasti returnya pasti akan besar. Dalam artian bisa kita untungnya besar atau bisa kita ruginya besar. Tapi kalau kita bagi dengan melebarkan portofolio, misalkan di perusahaan pertama 30 juta, perusahaan kedua 40 juta, perusahaan ketiga 30 juta. Nah, jika ada satu perusahaan yang rugi, kita masih punya dua investasi di perusahaan kedua dan ketiga. Kayak gitu, Bin. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan ya. Yang saya pelajari sih kayak gitu. Boleh teman-teman ditambahin. Nah, kalau nggak salah ada, bukan nggak salah ya, tapi juga saya kemarin pernah baca juga. Jadi ada resiko yang dapat
eliminasi, ada resiko yang tidak dapat dieliminasi. Di apa ini? Diverifikasi, ya. Jadi pakai diversifikasi tadi, resiko yang dapat dieliminasi dengan melebarkan portofolio, caranya Bin. Gitu Bintan. Atau Ustadznya bisa menambahkan Ustadz? Gimana Bintan? Apakah terjawab atau masih bingung? Alhamdulillah sih aku udah lumayan ngerti. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bintan. Selanjutnya yang ingin bertanya lagi dari yang lainnya, dipersilakan. Oke, dikarenakan tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ustadz ini mau ditutup atau mau gimana Ustadz? Ya oke, jadi untuk yang materi ini ditutupkan aja dulu ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Mohon maaf bila dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, ada kesalahan dari perkataan dan pengucapan. Dan saya Faris Mubarok beserta anggotanya yaitu Edo Afikri, Salahuddin, Ghifari Ibadur Rahman, dan Arif Al-Faruqi, dan Rasyad Al-Fatohaif. Mohon izin undur diri dari forum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.